Oke, selamat datang kembali di Liquid SolidWorks. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai motion study. Jadi kita bisa akses dari sini motion study. Nah, di sini akan ada tips yaitu cara menggerakkan part atau cara menggerakkan komponen di dalam assembly, gitu ya. Nah, jadi di sini motion study ini ada dua. Ini kalau yang animation sama basic motion ini berarti yang di SolidWorks standar ini mulai ada. Nah, kemudian kalau yang di SolidWorks Premium nanti harus mengaktifkan yang SolidWorks Motion ini. Jadi kalau ini diaktifkan, berarti nanti di sini akan ada tiga animation, basic motion, dan motion analysis ini yang di SolidWorks Premium. Nah, caranya untuk menggerakkan part ini ada berapa? Nah, di sini saya akan bahas yang pertama yaitu untuk yang animation terlebih dahulu. Jadi di sini kalau menggerakkan part, jadi kita bisa mulai dengan mengatur posisi menitnya ke berapa. Jadi kita bisa geser terus kita gerakkan partnya. Nah, nanti di sini sudah ada muncul ini ya pergerakan animasinya. Kita tinggal calculate. Nah, di sini digerakkan manual, terus kita play atau kita calculate, ini nanti partnya sudah bergerak. Itu cara yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu punya assembly yang cukup banyak komponennya, secara mechanical sudah disesuaikan mate-nya. Nah, kemudian bisa digerakkan manual dengan cara yang seperti tadi, kita atur timeline-nya dulu, garisnya ini kita atur di berapa detik, terus digerakkan manual seperti ini, terus dikalkulate, itu sudah bisa bergerak secara otomatis, gitu kan. Jadi kita sudah bisa membuat animasi dengan cara menggerakkan partnya secara langsung. Nah, kemudian cara yang kedua seperti apa? Nah, cara yang kedua ini kita bisa memasangkan atau kita bisa membuat match. Nah, jadi di sini kita bisa match antara misalkan part yang ini, kita akan match dengan surface ini ya. Jadi dua sisi ini yang kita match dengan match jarak. Tapi yang match jarak ini aja, misalkan ini 0 terlebih dahulu, atau berarti dia nempel. Terus kita match yang kedua, ini juga jaraknya 0. Nah, berarti di sini pada detik ke 0 ini jaraknya di sini 0, gitu kan. Terus kemudian kita atur pada detik kelima, di sini jaraknya kita edit. Jadi misalkan ini 20. Nah, kita bisa calculate satu dulu. Nah, berarti di sini jaraknya 20. Kalau kurang besar, ini supaya lebih terlihat, saya ganti menjadi misalkan 100. Nah, di sini kita calculate lagi. Nah, jaraknya 100 dengan antara dua part ini ya. Terus kemudian yang di sini kita bisa mulai ini kalau yang untuk yang part merah dan biru ini kita geser dulu, terus saya edit dimensinya yaitu 200. Seperti itu. Ini sudah muncul, kita bisa calculate. Nah, berarti jaraknya sekarang pergerakannya seperti ini. Ini yang abu-abu, terus ini yang merah bergerak dengan jarak 200. Nah, ini cara untuk menggerakkan part di dalam SolidWorks. Yang pertama yaitu dengan animation saja. Nah, untuk yang kedua kita akan menggunakan yang basic motion, jadi menggerakkan part di basic motion. Jadi ini bisa kita berikan kalau di basic motion yaitu gravity, tandanya yang ini gravity. Jadi kita bisa lihat tandanya ini gravitinya ke arah mana. Jadi misalkan kalau ini saya coba ke arah sumbu X, jadi ke sana ini ya. Terus kita oke, terus kita gerakkan atau kita calculate. Misalkan nih speednya 1,5, kita calculate. Nah, ini
langsung hilang set gitu ya, karena ini jatuh ke arah sumbu X. Nah, kalau kita perkecil misalkan di sini 0,1, pergerakannya seperti apa, kita bisa geser ke 10 detik, kita calculate. Nah, gerakannya seperti ini. Ini dia jatuh ke arah sumbu X gitu. Nah, jatuh di sini, kenapa yang jatuh yang warna biru dan merah-merah ini tidak jatuh? Karena di sini kita buat fix gitu ya. Kita buat fix, yang lain itu bebas gitu. Nah, ini kita play, jadi dia jatuh ke arah sana. Nah, kemudian untuk di basic motion itu kita juga bisa membuat di sini namanya kontak gitu ya. Jadi kontak ini yang bersinggungan, berarti nanti dia akan memberikan efek ke part yang lain, atau yang saling bersinggungan dia akan berhenti atau memberikan efek gitu ya. Dengan kita berikan kontak, kita oke. Jadi di sini ada gravity dan kontak solid bodies nih. Kita play atau kita calculate dulu. Nah, jadi ketika kita berikan kontak, dia nabrak ya, dia berhenti di situ. Oke, ini untuk yang basic motion. Jadi dengan kita berikan kontak, dia bisa berhenti di sini. Nah, kemudian di basic motion kita juga bisa menggerakkan, yaitu di sini force seperti ini. Di sini, kalau force ini kita bisa pilih, tapi kalau di basic motion force-nya dia nggak berfungsi nih ya. Ini karena harus di yang motion analysis. Nah, untuk force dia tidak bisa, kita akan coba menggerakkan dengan motor gitu. Jadi di sini yang gravity saya suppress, terus kemudian ini force-nya tadi kita pilih tapi tidak bisa jalan karena basic motion, terus kita gerakkan yang motor. Nah, di bagian motor di sini misalkan linear motor kita pilih, terus arahnya kemana atau sisi face-nya yang mana, di sisi sini kita balik, terus kemudian constant speed-nya 10 mm per second, kita oke, terus kita calculate seperti ini. Gerakannya bisa kita ganti misalkan 1 kali. Nah, ini mungkin terlalu lambat, saya edit di linear motornya menjadi bisa misalkan 200. Nah, seperti ini. Jadi supaya lebih terlihat, kita perkecil, kita calculate lagi. Nah, ini kita bisa menggunakan yang linear motor dan solid bodies. Kita ulangi, kita play. Nah, seperti ini. Ini untuk yang basic motion. Nah, kemudian untuk yang motion analysis, langsung saja di sini kita mengganti assembly-nya. Nah, misalkan assembly yang seperti ini. Nah, kalau di motion analysis ini berarti yang di SolidWorks Premium ya. Ini kita bisa berikan misalkan tadi force-nya, ini saya hide terlebih dahulu. Kita berikan force yaitu di bidang ini. Kita balik. Misalkan sejumlah 200 Newton. Nah, di motion analysis ini bisa. Terus ini saya show kembali. Kita lihat dari sisi depan. Kita calculate. Nah, ini sudah terlihat ya, dia bergerak ke atas gini dalam waktu 5 detik. Nah, ini kalau supaya bisa terlihat gerakannya seberapa. Nah, di motion analysis kita bisa gunakan result and plot. Jadi di sini bisa kita lihat pergerakannya. Misalkan di sini saya lihat dari Z komponen, yaitu antara part yang
titik ya, ini dari antara titik paling atas dan titik di sini. Terus kita oke. Nah, pergerakannya seperti apa? Di sini pergerakannya sudah ada resultnya. Jadi kalau di motion analysis di Solver Premium kita bisa lihat result and plot. Contohnya result linear displacement seperti ini. Ini saya play. Nah, pergerakannya dan perpindahannya kita bisa lihat grafiknya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di weekly tips berikutnya dan selamat mencoba.